Selamat siang Pak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami tentang mengetahui daya saing koperasi. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Maritin Daung sebagai pembawa materi. Dan saya Ayusari Demars Ilununggi sebagai pengedit. Meningkatkan daya saing koperasi, mencari keunggulan koperasi. Koperasi harus bersaing dengan perusahaan lainnya. Jika koperasi ingin menarik anggota, koperasi harus menawarkan keunggulan khusus atau nilai tambah yang tidak dipunyai perusahaan lain. Koperasi pada era globalisasi teknologi informasi dengan persaingan yang sangat ketat dituntut untuk berani bersaing tidak hanya dalam skala nasional tetapi harus dengan skala global, berarti harus punya competitive advantage. Berikutnya adalah strategi yang harus dilakukan. Strategi adalah cara untuk perencanaan dengan memperhatikan lingkungan yang ada. Strategi yang harus dilakukan koperasi adalah melakukan penetrasi pasar dengan menetapkan harga yang murah sehingga mampu memberikan keunggulan dengan non-koperasi dan harus memiliki kemampuan untuk memberikan keunggulan atau manfaat khusus bagi anggotanya sehingga anggota loyal kepada koperasi. Baik, kita akan menyaksikan video selanjutnya. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan SWOT analisis gitu ya. Kemudian kita melihat kekuatan kelemahannya ya, ini eksternal, kemudian kekuatan kelemahan ini internal, kemudian peluang dan ancaman itu lingkungan eksternalnya. Kemudian bisa juga kita melihat dari sisi lingkungan internal melalui ETOP ya, environment threats, lingkungan, ancaman dan peluang proses itu ya, yang dapat melihat posisi koperasi dalam pemasaran melalui kuadran juga seperti BCG ya, Boston Consultative Group gitu ya, BCG. Nah, dalam pilihan strategi atau analisa strategi ini tentu memberikan masukan yang berharga dalam meningkatkan koperasi itu. Kemudian kita bicara tentang piranti koperasi dalam meningkatkan daya saing ya. Untuk meningkatkan daya saing, koperasi harus memahami beberapa langkah seperti kepemimpinan harga atau cost leadership ya. Artinya koperasi harus mampu memproduksi barang dan jasa dengan biaya rendah. Ini berarti harus berproduksi dengan efisien dan sesuai skala ekonomi. Kemudian yang berikutnya diferensiasi produk atau jasa, sehingga dengan adanya diferensi produk atau jasa, perusahaan koperasi atau UMKM ini bisa menambah customer base-nya. Dengan demikian sales volume juga akan meningkat. Kemudian koperasi juga harus melakukan strategi fokus pada pemasarannya. Artinya koperasi harus punya keunggulan bersaing, apakah dari sisi demografinya
sosiografinya atau psikografisnya gitu ya. Misalnya dari sisi demografis, koperasi mampu melayani daerah-daerah yang misalnya berdataran tinggi di daerahnya, yang mungkin usaha lain tidak mampu menjangkau itu gitu. Sehingga pemasaran atau fokus pemasaran koperasi ini harus didefinisikan secara konkret dan terukur, serta mengayomi gitu ya seluruh kepentingan stakeholders yang ada di koperasi itu. Fokus pemasaran ini juga gitu bisa didefinisikan pada karakteristik yang dimiliki oleh koperasi itu. Misalkan koperasi produktif yang memproduksi pengelolaan hasil pertanian padi misalkan. Nah, koperasi ini punya fokus pemasaran di pengelolaan produk-produk yang dihasilkan dari pertanian padi, baik dari pola penanaman, kemudian penyediaan bibit, obat-obatan, sampai kepada pembelian hasil gabah yang kemudian diolah, ditingkatkan nilai tambahnya oleh koperasi ini, sehingga mempunyai efek yang multiplier gitu ya, atau multiplier efek yang tentu berdampak kepada beberapa stakeholders gitu ya, baik itu di shareholdernya maupun debt holdersnya gitu ya, debt holder pemberi pinjaman kepada koperasi maupun dari anggota koperasi maupun UMKM tersebut. Kemudian berikutnya kita bicara terkait dengan kontrol dalam manajemen koperasi. Koperasi juga harus punya manajemen yang modern gitu ya, agar pengelolaan aset yang dimiliki koperasi itu yang dilaksanakan oleh para anggotanya mempunyai keunggulan dan kemampuan daya saing yang tinggi, sehingga dengan adanya kontrol manajemen yang kuat ya diharapkan koperasi selalu mengalami peningkatan kinerjanya karena didukung oleh efektivitas kinerja dan pola-pola strategi yang telah dikembangkan oleh anggotanya dalam memajukan koperasi terkait. Kemudian ada 3 strategi kunci ya dalam pengembangan atau peningkatan daya saing koperasi ini. Yang pertama adalah dari sisi koperasinya sendiri, kemudian dari sisi pesaingnya, kemudian dari sisi anggota potensialnya. Pemetaan koperasi yang kita lihat dari bentuk analisa strategi di atas, baik kita menggunakan SWOT analisis ataupun effort, ataupun kita bisa juga menggunakan BCG, Boston Consultative Group gitu ya, untuk memecah dan mengurai permasalahan, kekuatan, kemampuan serta peluang-peluang yang dihadapi oleh koperasi, yang ini menjadi masukan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk diimplementasikan kepada koperasi tersebut. Kemudian pemetaan dari sisi pesaing, tentu ini sangat berguna. Apakah koperasi tersebut melihat pesaing sebagai musuh atau sebagai mitra, atau merangkul pesaing itu menjadi mitra. Ketika koperasi merangkul pesaing sebagai mitra, itu akan lebih baik ya, karena dari sisi transfer pengetahuan maupun transfer teknologi, serta adanya proses pembelajaran antara
mitra koperasi dengan koperasi yang bermitra dengan pesaing tersebut yang mendapatkan peningkatan kinerja, peningkatan akses teknologi, peningkatan akses ke pasar, maupun ada strategi-strategi harga yang dikembangkan pesaing menjadi proses yang mungkin akan dipelajari oleh koperasi kita ya. Kemudian berbicara tentang anggota potensial, ini mencari anggota koperasi yang potensial yang mendukung pengembangan koperasi baik dari sisi potensi simpanan pokok wajib sukarela maupun simpanan lainnya. Sekaligus anggota koperasi ini juga harus mampu gitu ya secara skill mengembangkan koperasi tersebut. Kemudian kita lihat berikutnya ada beberapa contoh ya bahwa koperasi di Indonesia ya tentu saat ini berdampak akibat adanya COVID-19 ini. Berdasarkan survei ADB Asian Development Bank tahun 2020 berjudul Impact of COVID-19 on MSMEs, terdapat sekitar 48,6% UMKM yang tutup sementara. Adapun sekitar 30,5% permintaan domestik UMKM turun. 14,1% melakukan pembatalan kontrak dengan UMKM dan 13,1% UMKM mengalami hambatan pengiriman. Sementara menurut analisa hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha oleh BPS 2020 juga menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM atau sebanyak 69,2% membutuhkan suntikan bantuan modal usaha. Jadi UMKM dengan adanya pandemi ini tentu ketika UMKM mampu ya mentransformasi hasil kajian eksternal dan internalnya untuk dijadikan sebagai taktik atau cara atau strategi gitu ya dalam meningkatkan daya saingnya. Tentu koperasi bisa bertahan di tengah koperasi UMKM bisa bertahan di tengah derasnya ancaman dari COVID-19 ini. Kemudian atas dasar gejala atau fenomena di atas tadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa UMKM sejatinya adalah salah satu ujung tombak untuk mendorong perekonomian Indonesia. Untuk memenangkan persaingan di masa pandemi, pelaku UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Selain itu, para pelaku usaha pada umumnya dan UMKM pada khususnya juga dapat mengembangkan berbagai gagasan baru di bidang kewirausahaan sosial untuk turut berkontribusi dalam memecahkan berbagai persoalan sosial ekonomi masyarakat akibat dampak dari pandemi. Dalam konteks ini, koperasi diharapkan untuk terus berkreasi dan berinovasi, baik dari sisi layanan maupun dari sisi produk yang dihasilkannya. Misalkan sebelumnya menggunakan layanan offline, ketika pandemi, koperasi diminta atau diharapkan bertransformasi ke layanan digitalnya atau online. Pada tahun 2020 tentu pemerintah telah menganggarkan atau mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dengan dukungan anggaran untuk UMKM itu sebesar 11,244 triliun atau 96,7% dari pagu anggaran sebesar 123,47 triliun. Kemudian di tahun ini 2021 ya pagu anggaran tersebut dinaikkan menjadi 184,83 triliun karena digabungkan dengan anggaran untuk koperasi dan UMKM ya. Sehingga besarnya pagu anggaran ini
ya seharusnya membawa dampak yang terukur bagi peningkatan kinerja koperasi dan UMKM. Kemudian dikeluarkannya juga ya undang-undang terbaru, Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan diatur dalam PP nomor 7 tahun 2021 ya sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini secara rinci memberikan kemudahan perlindungan serta pemberdayaan bagi koperasi itu, di mana diperkuat dari sisi kelembagaannya, pemasaran, produksi, keuangan, inovasi, dan teknologi, serta kebijakan pengembangan dari koperasi tersebut melalui pemberdayaan koperasi di sektor-sektor kunci seperti sektor kelautan, perikanan, angkutan, perairan, pelabuhan, kehutanan, perdagangan, maupun sektor pertanian. Nah, sektor strategis ini tentu ada keunggulan kompetitif karena masing-masing koperasi dan konteks operasinya koperasi di Indonesia ini kadang punya sisi demografis ya masing-masing hasil pertanian satu daerah dengan daerah lain itu punya keunggulan kompetitif tersendiri, sehingga hal inilah yang kemudian harus didorong dengan penguatan kelembagaan dari koperasi itu, kemudian pemasaran dari pengolahan hasil pertanian tadi, peningkatan nilai tambah, sehingga akan mendorong peningkatan produksi serta berdampak kepada efisiensi dan produktivitas perusahaan, yang kemudian akan menguatkan sisi keuangan dari koperasi itu akibat banyaknya pasar yang mereka jangkau dan dalam atau deep market yang mereka garap semakin fokus gitu ya, sehingga basis customernya mulai bisa loyal terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi tersebut. Kemudian dari sistem yang digunakan harus dilakukan suatu inovasi serta menggunakan teknologi saat ini ya, digitalisasi, sehingga akan berdampak kepada peningkatan kinerja dari sebuah koperasi atau UMKM. Ini 6 strategi yang dimiliki oleh koperasi itu untuk meningkatkan daya saing, yang kebetulan ini dikeluarkan oleh Kominfo ya. Beberapa hal yang kita kaji di sini adalah yang pertama, adanya dukungan penciptaan kewirausahaan baru melalui diklat perkoperasian dan kewirausahaan dan fasilitasi startup capital bagi usaha. Jadi koperasi saat ini perlu dikembangkan pelatihan-pelatihan yang melibatkan seluruh pihak gitu ya, bukan hanya lembaga dari pemerintah, tapi juga masyarakat umum juga harus didorong untuk melakukan pelatihan-pelatihan terhadap koperasi itu gitu. Banyak sekali pihak yang bisa dilibatkan, salah satunya adalah pihak kampus gitu ya. Pihak kampus diarahkan untuk bisa menjadikan koperasi itu sebagai koperasi binaan kampus. Maka dengan demikian transfer pengetahuan, kajian ilmiah dan teoritis serta kajian-kajian penelitian yang dilakukan oleh pihak insan kampus ya akan bisa disinkronkan dengan manajemen yang ada di koperasi itu untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengembangkan koperasi tersebut, serta ada dukungan juga terhadap pembiayaan koperasi melalui startup finance.
atau angel investor ya. Kemudian yang kedua, pembangunan pasar rakyat atau pasar tradisional. Ini untuk mengakomodir produk-produk yang dimiliki oleh koperasi maupun UMKM, dan pasar ini sebagai wadah yang harus diciptakan secara secara terukur, dan pasar tradisional ini dibuat agar produk itu bisa diserap oleh konsumennya, sehingga koperasi bisa tumbuh dan bisa terus beroperasi gitu ya, dengan adanya pasar ini sebagai wadah untuk menyalurkan produk-produk atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi maupun UMKM. Kemudian berikutnya, pendampingan pelaku usaha mikro untuk mengakses KUR ya. Jadi kredit usaha rakyat ini penting untuk UMKM agar tidak terjebak oleh pinjaman dari rentenir, yang tentu ini sangat merugikan bagi UMKM tersebut. Dan UMKM juga harus didorong untuk mendapatkan pembiayaan lain dari modal ventura tentunya gitu ya, kemudian dari anjak piutang atau dari vintage yang berbasis crowdfunding dan lain sebagainya. Kemudian harus ada pendampingan terkait dengan pendirian dan pengelolaan koperasi, karena koperasi pada umumnya hanya digerakkan oleh generasi-generasi yang sebelumnya dengan tingkat pemahaman yang mungkin tidak relevan dengan konteks yang ada saat ini di era teknologi informasi saat ini atau revolusi industri 4.0 saat ini. Maka dengan demikian perlu adanya pendampingan dan pelatihan terhadap para pengurus atau anggota koperasi dan UMKM yang ada di daerah-daerah. Kemudian berikutnya, pembangunan pusat layanan usaha terpadu. Nah, ini mulai dikembangkan di berbagai daerah untuk mengayomi produk atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi, seperti adanya kemudahan untuk melakukan proses sertifikasi halal misalkan, kemudian pengurusan BPOM gitu ya, ataupun pengurusan PIRT-nya, sehingga dengan adanya izin usaha yang seperti ini akan memudahkan koperasi dalam menggarap pasar yang lebih luas. Kemudian koperasi juga harus difasilitasi berupa penyediaan tempat gitu ya, untuk wadah memamerkan produk-produk atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi maupun UMKM. Kemudian wadah ini bisa dibuat berskala nasional maupun skala internasional, secara online maupun secara offline. Kemudian berikutnya, koperasi juga saat ini kadang kesulitan modal ya untuk mengembangkan koperasi atau melakukan ekspansi ekspansi dari koperasi tersebut. Maka perlu adanya fasilitasi pembiayaan baik koperasi dan UMKM ini, sehingga koperasi bisa menjangkau pasar di luar negeri atau untuk tujuan ekspor. Nah, dalam konteks ini koperasi terus dibina gitu ya, dalam pengelolaan uang dari pinjaman itu agar digunakan untuk membiayai core bisnis dari koperasi maupun UMKM tersebut. Karena kadang uang dari pinjaman kadang digunakan untuk konsumsi, dan ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dari usaha koperasi maupun UMKM ini. Kemudian pemerintah sebetulnya sudah mengeluarkan regulasi ya, yang tentu kita lihat di atas itu peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan pembiayaan koperasi Indonesia.
sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan ini mengatur lebih spesifik mengenai bentuk dukungan bagi koperasi dan UMKM supaya lebih berdaya saing. Sejalan dengan itu, sejumlah program juga digunakan untuk menciptakan pelaku ekspor baru dari kalangan UMKM, yaitu penciptaan 1.500 UKM eksportir melalui upaya fasilitasi informasi, peningkatan daya saing produk, kerjasama, promosi dan citra, serta peningkatan SDM-nya. Kemudian pembinaan bagi pelaku usaha berorientasi ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kemudian yang ketiga, fasilitasi UKM pedesaan untuk ekspor melalui bisnis matching dengan pelaku usaha swasta dan eksportir. Kemudian tantangan yang dihadapi koperasi juga seperti memodernisasi koperasi. Untuk menjangkau pasar ekspor, koperasi harus masuk atau harus sistem secara digital gitu ya, sehingga dengan adanya pola sistem digital yang diadopsi oleh koperasi akan memudahkan koperasi untuk terus bergerak secara produktif maupun kreatif. Koperasi juga selain terdigitalisasi, koperasi harus menerapkan konsep risk management, kemudian melakukan tata kelola koperasi yang baik dan benar, good cooperative governance, sehingga peningkatan daya saing koperasi bisa terwujud. Kemudian berikutnya, koperasi juga harus difasilitasi secara real gitu ya, dan koperasi harus didorong karena koperasi akan menggerakkan sektor real ya. Koperasi juga harus didampingi gitu ya untuk mendapatkan mitranya, kemudian kemudahan pembayaran serta pendampingan untuk menjadi koperasi yang terdigitalisasi gitu. Kemudian bicara tentang digitalisasi, Kementerian Koperasi dan UMKM mentargetkan di tahun 2000 sampai 2024 ditargetkan ada sekitar 500 unit koperasi yang tertransformasi dari koperasi tradisional ke koperasi modern. Data di Kementerian Koperasi dan UMKM per Desember tahun 2020, jumlah koperasi aktif Indonesia sebanyak 127.124 unit dengan volume usaha sebesar 174 triliun dan jumlah anggotanya sekitar 25 juta orang. Ekspor kita UMKM baru 40% dan di dalam negeri kita menghadapi tantangan besar masuknya barang-barang konsumsi impor. Ekspor kita UMKM baru 40% dan di dalam negeri kita menghadapi tantangan besar seperti masuknya barang-barang konsumsi yang tentu ini akan mempengaruhi gitu ya pangsa pasar dari koperasi yang ada di dalam negeri. Kemudian berbicara tentang koperasi juga harus menggunakan strategi peningkatan kapasitas kompetensi dari para pelaku UMKM itu sendiri. Kemudian berikutnya lembaga keuangan yang ramah bagi UMKM dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UKM, koperasi dan UMKM yang produktif dan adaptif terhadap perubahan. Kemudian beberapa strategi ya yang tentu di atas tadi sudah kita coba uraikan juga, dan di sini juga kita lihat 6 strategi untuk mengembangkan koperasi UMKM ini. Yang pertama adalah perluasan akses ke pasar. Ini menjadi corong bagi UKM untuk meningkatkan kinerja
pendapatan ya. Dengan adanya perluasan pasar ini, koperasi akan semakin dikenal secara lokal, domestik maupun internasional. Salah satu pola yang sangat relevan untuk meningkatkan akses ke pasar ini adalah dengan mengoptimalkan strategi digitalisasi ini gitu ya. Baik untuk memperluas pasar di online marketplace ataupun di pasar offline, seperti optimalisasi di Sarinah gitu ya, bandara, rest area, pusat perbelanjaan, pasar malam, dan revitalisasi pasar rakyat untuk produk-produk UMKM. Kemudian UMKM juga setidaknya harus diberikan pemetaan konsep yang relevan gitu ya, seperti penyediaan gudang bagi barang-barang yang UMKM terintegrasi dengan sistem resi gudang, e-logistik, e-katalog ya, kemudian e-commerce serta vintage yang mendukung lalu lintas pembayaran, asuransi maupun gadai terhadap barang atau jasa yang dipasarkan dalam gudang tersebut. Dan ini sistem yang dibangun harus berbasiskan digital gitu. Kemudian berikutnya, koperasi harus meningkatkan daya saing, yaitu seperti pendampingan teknis yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga-lembaga mitra seperti kampus ataupun LSM, agar koperasi mampu meningkatkan sisi produksinya serta mendorong UMKM ataupun koperasi agar masuk ke pasar global. Kemudian pelaku UMKM juga kita dorong untuk mencari tahu terkait pasar atau meriset pasar sasarannya, kemudian melakukan kurasi produk dengan standar internasional serta kerjasama lintas sektoral gitu ya dalam negeri dengan berbagai kementerian yang ada, sehingga ada kesatuan arah dalam mengembangkan koperasi UMKM ini. Kemudian ada upaya lain ya, seperti di Smesco yang yang sudah lama disediakan di sana adalah pusat ekspor barang-barang UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya pengembangan kewirausahaan ya. Pelaku UMKM perlu dilakukan konsultasi ya, analisis serta pemberian arahan-arahan yang tentu meliputi peningkatan pemahaman terhadap manajemennya, kemudian pemahaman terhadap produksi, pemahaman terhadap pemasaran, keuangan maupun sumber daya manusia yang dimiliki koperasi itu, sehingga dengan adanya peningkatan pemahaman kewirausahaan ini diharapkan manajemen atau manajerial koperasi itu bisa lebih terarah dan fokus. Kemudian adanya akselerasi dan komersialisasi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan vokasi perusahaan untuk pengembangan usaha, fasilitas akses teknologi beserta inovasi dan perluasan pasar, serta kemitraan penyelenggaraan diklat dengan swasta dan lembaga internasional. Berikutnya yang paling penting adalah modernisasi koperasi. Ini dilakukan untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Kemudian koperasi juga perlu diakselerasi dari sisi pembiayaan dan investasinya, yang saat ini koperasi masih cukup kecil ya, mendapatkan alokasi dananya itu sekitar 20% dari kredit perpakan diarahkan untuk pembiayaan koperasi dan UMKM ini. Artinya akses koperasi di pasar itu masih cukup kurang gitu ya, masih cukup, sehingga perlu adanya peningkatan dari sisi pembiayaan atau dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Kemudian adanya pendampingan terhadap penyaluran kredit, baik itu kredit KUR maupun kredit komersil lainnya, yang tentu terkait dengan pengelolaan dana yang berasal dari dana pinjaman, sehingga penggunaan dana itu bisa lebih terarah. Kemudian koperasi juga perlu didorong untuk melakukan pembuatan perizinan, kemudian mendorong untuk melakukan standarisasi produk, serta mendorong pelayanan yang terpadu dan tersertifikasi. Kemudian berikutnya, koperasi juga perlu diperkuat dan dilindungi agar koperasi mampu mempunyai pola kemitraan yang menggurita gitu ya, bukan hanya koperasi bersifat lokal, tapi bagaimana koperasi bisa mempunyai jaringan yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan tentu mindset koperasi itu dan UMKM harus berorientasi kepada ekspor gitu ya, sehingga pemenuhan produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar ekspor ya harus ditingkatkan oleh pelaku koperasi tersebut. Kemudian strategi berikutnya adalah koordinasi lintas sektor, yang ini tentunya sangat penting agar semua pihak terlibat dan mewujudkan daya saing koperasi gitu ya, baik di sisi kementerian maupun dari sisi legislatif, serta dari sisi para pelaku bisnis lainnya untuk mendukung usaha dan kemajuan koperasi ini. Kemudian dari beberapa uraian tadi, tentu tantangan koperasi dalam meningkatkan daya saingnya itu sangat banyak ya, baik dari sisi internalnya seperti SDM-nya, kemudian sistem yang dimiliki koperasi, serta produk-produk yang atau jasa yang dihasilkan ke koperasi itu kadang belum mempunyai standarisasi gitu ya, belum tersertifikasi, serta produk yang dihasilkan juga kadang belum memenuhi produk yang sesuai dengan pasar ekspor. Kemudian tantangan lain juga dari sisi internal juga adalah penguasaan SDM terhadap pasar global dan rantai pasok, serta belum adanya inovasi sistem yang dimiliki oleh para pelaku usaha koperasi maupun UMKM ini dalam menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga perkembangan koperasi ya cukup stagnan gitu ya, walaupun mengalami sedikit peningkatan namun belum signifikan gitu ya. Maka perlu adanya usaha-usaha inovasi sistem
Kemudian berikutnya dari sisi peluang ya eksternal, bahwa koperasi dengan keunggulan kompetitif yang dimilikinya serta kekuatan bahan baku yang ada di berbagai daerah tempat koperasi tersebut beroperasi, tentu ini sebagai modal dasar agar koperasi mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian dukungan dari para anggota koperasi maupun para pemilik UMKM tersebut juga harus dibekali dengan pelatihan maupun pendampingan agar para pelaku usaha dan UKM dan koperasi ini bisa lebih memfokuskan pemasarannya dalam menggarap pasar-pasar yang menguntungkan. Kemudian pada strategi peningkatan daya saing koperasi ini itu masih menjadi tantangan yang perlu kita implementasikan agar koperasi yang ada di Indonesia bisa mampu Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa.